tahu waktu tahun kedua saya terima Yesus Kristus. Sampai tahun kedua itu 350 Muslim terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah diberkati lewat channel Metanoia. Jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Terima kasih, Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Restu Lubis. Saudara, tadi saya mau berangkat pelayanan ya, saya nonton sebuah video tapi saya nggak sempat nanggapi dan pulang dari pelayanan ini kurang lebih jam 5 sore kurang 5 menit Indonesia bagian Barat ya. Saya ada waktu untuk menanggapinya. Intinya saya tonton video ini ya merasa senang aja karena saudara kita Saifuddin tetap ada dalam perlindungan Tuhan di sana. Itu saja ya. Mari kita tonton sesama videonya, oke? Kesempatan bagi kami dan kami menjadi pelaku firman. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Luar biasa. Terima kasih. Saya akan khutbah khusus. Kalau kesaksian nanti nonton di YouTube aja ya. Ya. Sebuah kemurahan hidup bagi saya boleh datang ke Amerika ini. Dan ini sudah ketiga kalinya saya melayani di Amerika. Dan yang ketiga ini luar biasa karena saya dengan istri hanya 1 bulan rencana. Tetapi karena viral YouTube saya dan mereka sudah akan memenjarakan saya kalau saya balik ke Indonesia, MKC saja 10 tahun. Dan mungkin saya akan lebih daripada itu. Menteri-menteri besar dan para pejabat Indonesia marah karena usulan saya hapus 300 ayat Al-Quran yang menjadi pemicu kekacauan di Indonesia. Jadi itu sebabnya saya menjadi viral di seluruh Indonesia sekarang dan saya nggak berani pulang. Kami sudah putuskan bersama istri untuk tidak balik ke Indonesia. Anak-anak kami 3. Bagaimana nanti supaya bisa dibawa? Kami nggak tahu. Tetapi pembantu kami, anak-anak kami, puji Tuhan, tidak ada yang ditakutkan. Khutbah pagi ini adalah khutbah 7 alasan kenapa firman Tuhan tidak dipercayakan kepada orang Arab. Jadi saya menulis buku-buku sebelum saya masuk penjara, ada 5 buku. Buku-buku itu telah membuat Muslim di seluruh Indonesia marah, tetapi juga buku-buku itu telah membuat banyak Muslim masuk Kristen. Amin. Ada satu buku, ini buku yang pertama, kenapa saya memilih Kristus. Next, buku yang kedua, dialog dengan Saddam Hussein. Saddam Hussein itu anak saya. Ya, buku yang ketiga, Dialog Kristen Islam Saifuddin Ibrahim melawan Ihsan Mokoginta. Buku ini 150 Muslim masuk Kristen tiap bulan. Itu kata Majelis Ulama Indonesia. Ya syukurlah. Saya senang sekali. Karena program kita itu seluruh Indonesia harus terima Yesus. Buku yang keempat, terus
Buku yang keempat, This is the fourth book. hai anak-anakku bertobatlah. My children, repent. Ini juga buku perbandingan Islam dan Kristen. This is the book Dan terakhir saya menulis buku sebelum saya masuk penjara, 2017 itu sampai 2019 saya masuk penjara. 2009. Dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Semua nabi dari Bani Israel. No Muhammad in the Jadi begitu buku ini terbit, So when the hanya 2 bulan kemudian saya masuk penjara, ditangkap polisi, masuk penjara. Tapi dalam penjara saya memenangkan banyak Muslim. But in the prison, I already got a lot of Berapa ratus Muslim itu? Ya iya, tapi kalau di dalam sedikit, kalau di luar lebih bagus lagi, lebih banyak lagi gitu. Ya jangan masuk penjara terus. Baik, saya akan khutbah khusus karena saya kok disuruh kesaksian terus. Tapi saya akan memberikan khusus nanti kalau ada waktu saya akan datang dan saya akan khutbah kesaksian kenapa saya masuk Kristen. Nah, khutbah ini tujuan khutbah ini agar kita mengenal bahwa iman kita paling benar. Itu. Jadi jangan ragu, keimanan Kristen ini tidak perlu malu ataupun kalau diancam oleh orang Islam bahwa iman Kristen yang paling benar. Islam kita. Kemudian yang kedua, betapa sederhananya ajaran kekristenan tentang keselamatan. Muslim untuk masuk surga itu harus banyak amal. Harus sholat, harus puasa, harus haji. Sedangkan ibadah kita, ibadah kekristenan ini adalah ibadah yang luar biasa. Kenapa? Karena ibadah yang datang dari langit, dia datang turun ke bumi mengajarkan bagaimana beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan turun ke bumi untuk memberikan contoh beribadah. Saya tanya, apakah Tuhan Yesus nyanyi? Coba, yang worship leader tadi semuanya. Saya tanya, apakah Tuhan Yesus nyanyi? Kan? Gak bisa jawab kan? Untung ada Saifuddin Ibrahim yang masuk Kristen. Yesus nyanyi. Matius 26 ayat 30. Coba cepat baca yang worship leader tadi. Buka Alkitabnya. 26 verse 6. 26 verse 1. Sorry. 26 verse 1. Matius 26 ayat 30. 6 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Yesus nyanyi. Amen. Jadi ibadah yang dilakukan liturgi kita ini, Tuhan turun ke bumi nyanyi. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Coba kalau di masjid nyanyi, lempar orang. Jadi nyanyi ini adalah worship leader ini tugasnya menghadirkan hadirat Tuhan ke tengah ibadah ini. Sehingga gak perlu lagi firman, dengan pujian orang sudah tobat. Belum lagi firman Tuhan. Lebih keras lagi ngancam kita, menakutkan kita, menggetarkan kita. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Pukul ke orang, kena kita. Itulah hebatnya firman Tuhan. Baru doa. Jadi puji-pujian, doa, firman.
Tepuk tangan untuk ibadah kita. Tujuan, ini belum khutbah. I haven't started yet. Saya baru ngomong bahwa This is only a saya mau menerangkan khutbah yang akan saya sampaikan ini, mau menerangkan tujuan khutbah ini membuat kita sederhana memahami keselamatan. Kemudian kita mampu bertahan, orang nanya kita jawab. people ask us, and we know Kemudian yang keempat, khutbah ini akan saya sampaikan what is tujuannya. the purpose Nanti kita bisa mengajak orang lain terima Yesus. to invite people to Amin. believe Jesus. This is the point. Oke, kita masuk khutbah. So let's start the sermon. Saudara-saudara, Brother and sister, saya sudah menulis 5 buku tadi, dan di dalam penjara saya menulis 5 buku juga, belum saya when I was in edit. prison, Setelah keluar dari penjara saya juga menulis 5 buku lagi. another book, 5 books. Sampai sekarang saya belum punya kesempatan untuk menulisnya, Haven't chance to untuk write down, mengulanginya lagi to buku-buku write itu. again. Semua buku-buku itu untuk membuat Muslim supaya segera terima Yesus Kristus, karena kasihan. Accept Jesus. Jadi menginjil itu karena kasihan kepada mereka, cantik-cantik masuk neraka. Gospel, Kan kasihan kan? beautiful people to go to. Ganteng-ganteng masuk neraka. Handsome. Ada lagi jelek juga masuk neraka. Enakan di kita, jelek juga masuk surga. Amin. Wah, itu maksudnya. Haleluya. Mazmur 147 ayat 19 dan 20 Psalms chapter kita awali dengan pembacaan firman ini. Semua kita baca sama-sama. Ia memberitakan firman-Nya, 1, 2, 3. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi firman Tuhan tidak dipercayakan kepada semua bangsa, termasuk bangsa Arab. to all the nations, including the Arab. Bahwa firman Tuhan tidak pernah datang kepada orang Arab. Abdul Somad, itu ustadz-ustadz di Indonesia itu Abdul Somad, Adi Hidayat, Habib Rizik. That's all the men that he said. Mereka kampanyekan agamanya tanpa dasar hukum. Mereka suka berantem. They likes to fight. Ada negara Arab damai, kacau semuanya. Karena pencipta langit dan bumi sudah ngomong bahwa orang Arab itu tidak baik kelakuannya. Oleh karena itu keledai ini supaya kita jinakkan. Supaya keledai itu jinak harus ditunggangi oleh pencipta keledai. Sudah pernah lihat keledai liar belum? Halo? Belum? Yang sedang khutbah ini adalah mantan keledai liar yang ditunggangi oleh Yesus Kristus. Waktu sono wah jahat sekali, tapi begitu datang kepada Yesus Kristus, wah baik sekali orangnya. Ini bukan puji diri. Daripada dipuji orang dulu, kita puji diri dulu. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus yang telah menunggangi saya. Maka nama Yesus tetap saya sebutkan di mana-mana. That's why I always say Jesus
tahu waktu tahun kedua saya terima Yesus Kristus. Sampai tahun kedua itu 350 Muslim terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Second year, 300. Di bis kota, di angkot, di pasar saya menginjil orang. Di pesawat saya menginjil orang. Menginjili di pesawat karena dia nggak bisa lari kemana-mana. Itu yang saya lakukan selama tahun kedua dan tahun ketiga. Saya melihat suatu saat saya masuk penjara. Dikasih mimpi melihat masuk penjara. Wah Tuhan, jangan dong. Jadi supaya orang Arab tidak berkelakuan seperti keledai liar, kita harus mengajarkan dan mengembalikan dia untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan lain kecuali menginjil. Makanya menginjil ini adalah alat terbaik supaya mempercepat kedatangan Yesus untuk kedua kali, hanya memberitakan nama Yesus. Amin. Amin. Next, alasan yang kedua, tidak boleh hidup di hadapan Tuhan. Mental keledai liar tidak boleh hidup di hadapan Tuhan, dan Ismail ini harus diusir dari rumah Abraham. Kejadian 17 ayat 18, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi Ismail harus diusir dari rumah Abraham. Tidak ada yang boleh masuk di gereja ini orang turunan Ismail. Dia harus dibaptis dulu, dia harus diinjilin dulu, baru boleh duduk bersama kita. Kita harus injilin dulu ya. Kita proses dulu sampai dia tunduk patuh kepada firman Tuhan. Jadi tidak ada cara yang lain supaya dia hidup berkenan di hadapan Tuhan adalah membuat dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Baru kita melihat kemuliaan Tuhan itu. Memang keyakinan tidak bisa dipaksakan. Tetapi bagaimana semua kita menjadi surat terbuka bagi semua orang melihat, oh ini orangnya. Wah, dia pengikut Kristus yang oke. Jangan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi. Jangan ada orang Kristen menjadi batu sandungan. Bagaimana orang Kristen harus berlaku begitu smart. Etikanya bagus. Janganlah menjadi orang gereja tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kredibilitas. Mulai dari omongannya, tindakannya, semuanya mencerminkan dia adalah Tuhan Yesus. Amin. Saya berdoa kepada bapak-bapak, jangan menjadi batu sandungan. Saya sudah keliling Indonesia. Kami berdua sama-sama Muslim dulu. Dia juga mantan Muslim. Istri saya Chinese, dulu Muslim. Tetapi selama 15 tahun ini saya banyak dibohongi dan ditipu orang Kristen. Saya tidak kecewa. Artinya gereja mungkin belum sampai kepada maksimal pengajarannya. Saya tetap tidak kecewa. Kalau saya kecewa, saya sudah jadi orang Islam lagi.
Tetapi saya hanya melihat Yesus Kristus. I only see Jesus Christ in my Karena dia tidak pernah mengecewakan. because Jesus never disappoints me. Dia yang terbaik di dalam kehidupan saya. He's the best in my life. Itu Pak Rocky itu tahu. Ada orang-orang yang menipu saya. Ini Pak Rocky itu tahu People persis. lies to me, but Suami istri ini tahu bagaimana si ini nipu saya dalam pelayanan. some people that lie to Tetapi saya maafkan semuanya. Maafkan semuanya. but I forgive Amin. them. Alasan ketiga. The third reason, Kenapa wahyu Allah tidak diturunkan kepada orang-orang Arab itu tidak mendapat warisan? because I have people that Sekaya apapun dia tetap menghasilkan buah busuk. but they always Itulah Arab. dirty money. That's why Arab people. Galatia 4 ayat 29 30, tetapi seperti dahulu dia menurut roh, demikian juga sekarang ini. Di Indonesia bangun gereja aja susah. In Indonesia, when we build a church, it's really hard. Kita tetap dimusuhi karena iman. They always Karena Ismail itu anak daging, because Ismail is from the, anak yang dilahirkan dari kedagingan. because he was born from the flesh. Jadi walaupun makan daging tadi malam ya jangan sampai Even though kedagingan. last night we ate Kita hidup dalam roh Amen. karena iman yang benar. Ayat 30, tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka. Dan kita semua adalah anak perempuan merdeka. Ikut kata saya anak perempuan merdeka. Sekali lagi, saya anak perempuan merdeka. Sudah tidak perlu melihat lagi dunia ini. Semuanya ini hanya ya kena satu hukum. Seluruh yang nampak, yang saya pegang, baju saya, ini pipi saya, Everything that seems semuanya kena satu hukum, namanya hukum gravitasi. Hukum yang membuat kita tun hancur jatuh ke bawah. have one that Dulu cantik-cantik semua kan, tapi kalau sudah nenek-nenek itu sudah jatuh semuanya. as you were young. Kena hukum gravitasi. That's when the rule of gravity law. Ini balon ini nanti akan pecah, semuanya akan hancur, semua jatuh semua. Balance when you fell down. Tetapi di dalam pribadi kita, di dalam tubuh ini ada roh. Itulah yang naik ke atas. Spirit that will be. Dialah yang masuk surga. Amen. Lu mau turun apa naik? Baik. Naiklah. I want to go out. Ibu kenapa sih kok ketawanya kayak begitu? Kayak ngajak sekali yang tengah ini ya. Ya boleh ngeledek gitu dong. Biasa aja ketawa. Oh begitu, baru dengar khutbah kayak begini maksudnya. Tepuk tangan semuanya dulu. Di dalam tubuh kita ini ada roh dan itu yang naik. Inside our body, we have a spirit that Orang merdeka tidak terikat dengan apa yang nampak, emas, permata atau apapun. Ya pakai jas ini. Ini jas baru loh. Baru dipakai sekarang ini. So I went today. This is my new coat. Dipakai, dibeli apa di Merongo sana apa namanya? Oh beli di Kabason. I bought it from
Boleh dikabasot? Ini lihat-lihat. Saya diambil 3. Ini 1 jas ini $. Dalam hatiku ngapain gitu? Ya kasih uangnya saja gitu. Padahal kok bisa $2.000 segini? Gua gak punya, dibeliin 3 lagi. Aduh. Ya mungkin memang dia orang kaya, tapi kelihatannya kayak orang miskin, biasa saja. Tapi rupanya duitnya banyak. Jangan melihat yang nampak. Lihatlah setiap hati kita bersama-sama, amin. Tapi saya khutbah bukan karena jas ini. Saya khutbah sungguh-sungguh agar kita semua memaknai firman Tuhan itu supaya kita semua menjadi anak merdeka. Amin. Jangan jadi anak dari perempuan daging, anak Hagar, Ismail yang menurunkan bangsa Arab. Kita harus meninggalkan model pemikiran itu dan kita harus sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang setia. Seluruh perumpamaan Yesus itu adalah mengarahkan kepada kita supaya kita tidak memandang yang nampak. Tetapi bagaimana kita mengangkat dan memupuk roh kita ini untuk sungguh-sungguh taat hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Iya, alasan keempat kenapa mereka orang Arab tidak dipercayakan wahyu Allah, tidak boleh menyebut keturunan Abraham. Tidak boleh menyebut keturunan Abraham. Roma 9 ayat 7, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Kalau kita punya anak, beda-beda ya? Nggak sama semuanya. Dan anak yang tulus, murni itu yang lebih dekat di hati kita kan? Halo? Walaupun bapak ibu satu, anak itu beda. Nanti ada anak Abraham, ada juga dari anak kita yang bukan anak Abraham. Firman inilah yang akan membersihkan seseorang. Maka bawa anakmu itu ke gereja, supaya nanti kelihatan ketundukan kepatuhannya, supaya diproses tempat yang sama. Karena walaupun kita itu punya anak dari istri yang sama, akan ada perbedaannya. Tetapi tatkala kita memprosesnya seperti firman Tuhan, maka anak itu akan menjadi baik. Karena tidak semua anak Abraham akan bersama dengan Abraham. Amin. Kejadian 17 ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Oleh karena itu, bapak dan ibu harus melatih anak-anak kita untuk cinta Tuhan, untuk selalu membaca firman. Apalagi kita ini hidup di negara merdeka seperti Amerika. Mereka tidak boleh dipaksakan ternyata anak di sini ya. Anak-anak di sini semau dia. Tetapi kalau kita sendiri punya modal cinta Tuhan, maka anak kita pun kemungkinan besar dia cinta Tuhan.
bawa dia ke hadapan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan ini, bukan Ismail, bukan turunan Arab itu yang akan memenuhi bumi, tetapi dari Ishaklah perjanjian kekal itu akan terjadi. Perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Dari Ishak inilah lahir juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayatnya sudah dijelaskan di sini. Alasan yang kelima, tidak semua anak Abraham bersama-sama dengan Abraham. Tidak semua anak Abraham tetap bersama Abraham. Kejadian 25 ayat 6. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Jadi sudah dibagi harta warisan. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anak dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Tanah timur itu di mana? Indonesia. Karena bumi paling timur adalah Indonesia. Dan Indonesia adalah mayoritas Muslim. Hampir seluruhnya penduduknya Muslim. Maka ketika saya masuk Kristen, cita-cita saya, ya Tuhan, jangan matikan saya sampai seluruh Indonesia terima Yesus. Itu kata-kata iman saya. Jadi umur saya panjang. Ya, makanya harus diinjilin terus. Tapi kalau 2024 seluruh Indonesia sudah terima Yesus, ya sudah. 2024 itulah umur saya. Selesai. Itu semangat cinta saya kepada Indonesia bagi Kristus. Saya sudah tidak memikirkan lagi kehidupan saya sudah tidak memikirkan lagi nasib saya. Walaupun istri saya ini masih muda dan anak-anak kami masih kecil-kecil, tapi saya percaya saya akan tetap melihat anak saya sampai dia punya cucu. Jadi umur saya bisa 150 tahun. Ma ini semangat banget ya. 150 tahun sudah peot. Amin. Saya sekarang yang amin. Enam. Kenapa firman Tuhan itu tidak dipercayakan kepada bangsa Arab? Karena tidak mendapat hak untuk diingat di Yerusalem. Maka ini adalah perjuangan kita untuk memberitakan firman Tuhan itu agar mereka nanti diingat di Yerusalem. Amin. Jangan sampai anak keturunanmu meninggalkan Yesus Kristus, menjual iman dengan harga sedikit, menjual iman dengan harga isi perut, atau ada yang menjual iman karena urusan bawah perut, karena kawin dengan anak Haji Dolah, tukar iman. Jangan tergoda, karena Alkitab ini sangat tegas agar mereka diingat di Yerusalem, di sorga, Yerusalem baru. Nehemia 2 ayat 20, aku menjawab mereka, kataku Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun
Sama-sama ikuti kata-kata saya. Kami hamba-hambanya Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. telah siap untuk membangun. Orang Kristen tidak boleh merusak. Dia harus membangun terus. Nggak boleh merusak seperti turunan Ismail itu. Keledai liar itu. Kita harus membangun semua. Membangun, menasihati, mengajar. Jangan ada kata-kata yang menjatuhkan anakmu. Buatlah dia tetap semangat. Kamu pintar nak, kamu bagus, kamu hebat. Jangan kamu merendahkan semangat mereka. Karena ayatnya, kami telah siap membangun. Kami hamba-hambanya telah siap membangun. Amin. Ini membakar, rusak. Waduh, coret tembok. Enggak ada ya sini. Oh, enggak ada. Tetapi kamu tidak punya bagian atau umat dan tidak akan diingat di Yerusalem. Kita harus sama-sama diingat jasa hidup kita itu. Oh ya, oh dia bagus sekali orangnya. Oh, siapa? Nggak usah disebut. Itu pendeta Ray. Kamu kenal Pak Ray nggak? Coba ngomong gitu. Nggak usah cerita lagi. Amin. Coba gini semua tangan. Orang bagus. Siapa dia? Halo. Itu orang yang diingat di Yerusalem. Orang baik. Orang tutur kata sampai pembawaannya. Sampai sepatunya. Oh, ini sepatu Indonesia rupanya. Iya. Ya, seminggu lagi saya buang. Haleluya. Tepuk tangan dulu. Yang ketujuh, kenapa tidak dipercayakan wahyu Tuhan kepada orang Arab? Karena orang Arab itu benci perdamaian, suka perang, tapi tidak pernah menang. Kalah dulu. Pokoknya Arab tuh kalah terus. Orang Arab ini memang harus dikirim bom nuklir. Jatuhkan bom nuklir di ya di sana. Benci perdamaian, suka perang, tapi tidak pernah menang. Mazmur 120 ayat 5, 6, dan 7. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Meseh, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Ayat 7. Aku ini suka perdamaian. Sama-sama. Aku ini suka perdamaian. Sekali lagi. Aku ini suka perdamaian. Tepuk tangan, tepuk tangan. Orang Kristen harus cinta damai.
Amin. Have to love and peace. Karena Yesus kita itu mengajarkan sangat damai sekali. Because Jesus is Bayangkan saudara, peace in peace. dari 12 murid So, ada Yudas Iskariot. from 12 disciples, Itu profesor doktor bagian duit. Ternyata maling. money professor, financial professor, but he's stealing the money. Tetapi Yesus itu sangat halus hatinya. But Jesus is really humble. Sampai malam itu ditangkap. And the night when we touch him, Guru, siapakah yang menjual engkau itu? the one that's Yesus bilang, Jesus said, orang yang kau kasih the one that I love. roti pertama, jamuan, dialah orangnya. Padahal cuma 12 orang. The man that will sell me. Kalau ada satu yang jahat di antara kita ini, kan ketahuan ya. If all of us share one, is Tetapi Yesus tidak menyebut God, Yudas Judas, yang menjual dirinya itu. who is sold Jesus out. Begitu damainya Tuhan Yesus. That's why the God Begitu halus hatinya. is a peace, is a humble God. Ini dunia ini benar-benar damai sejahtera. This was Tidak akan ada lagi peperangan, tidak ada lagi kebencian antara satu negara ke negara yang lain. in charter. Tidak ada lagi orang yang membenci karena There's no hatred wajah, karena rambut, because of karena their different mata color, sipit race, atau apapun. Kita akan menyatu di dalam firman Tuhan. We are in God. Amin. Amin. Worship leader naik sini semuanya. Pemain musik juga mentok. I fight Memang ada pemain musik ya? Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara maka mereka menghendaki perang. Gereja tidak boleh mensponsori peperangan. Never ever sponsor fight. Kalau ada yang mau perang silakan itu. If one country wanna, Biden mau perang silakan. if Biden wanna war, Kita nggak boleh perang. okay, but here is the truth. Kita cinta damai. Never Amin. or like never support that because we love peace. Kesimpulan khutbah kita adalah My conclusion for this sermon today, sama-sama kita baca Galatia 3 ayat 29. Galatians 3:29, Sama-sama. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ku terima janji. Nah, tadi kita sudah sama-sama menonton videonya. Ya, kalau Anda memang betul-betul diberkati, ya Anda doakan supaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Karena apapun yang kita buat kalau kita nggak dalam perlindungan Yesus, semuanya sia-sia ya. Kita berdoa ya, Tuhan Yesus, hadirat, urapan dan kuasa-Mu bekerja atas kami semua supaya hidup kami berkenan di hati Tuhan, hidup kami menyenangkan hati Tuhan, pelayanan kami pelayanan yang baik, yang membawa jiwa-jiwa kepada Yesus, yang membawa jiwa-jiwa mengenal kebenaran, yang melepaskan orang-orang yang terikat terbelenggu, membebaskan orang-orang yang tersesat, memerdekakan mereka-mereka yang diikat oleh dosa, oleh iblis, oleh setan, oleh roh jahat, oleh najis, cabul, zina, roh kotor, roh jijik, segala kuasa-kuasa ketidakjujuran, kuasa gelap, setan, iblis, roh jahat, kami patahkan semua dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang Kau buat bagi kami. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Saksikan. Nah. Kecamatan Pinggir. Ini di pedoman ya saudara.
Kelapa sawit ya. Jadi gereja ini di tengah-tengah kelapa sawit. Iya, Apa? gitu. Ya, gereja Gereja Indonesia. Gereja Bethel Indonesia. Oke. Sebentar lagi kan Ini, akan ada ibadah. Kebetulan ini ada maghrib Dalam jadi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata, Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. perhatikan saudara ya. Perhatikan saudara ya di sini ya. Ininya saja lihat tuh. Dindingnya itu terbuat dari papan-papan yang sudah mau busuk ya. Kita doakan ya supaya gereja ini terbangun. Terus lihat tuh. Belakangnya itu ditaruh layarnya itu dari apa ya? Kain-kain biru ya. Nyanyinya kita lompatin saja ya. Kalau Anda mau melihat yang utuhnya di sini judulnya KKR ya di Zoom ya. Simunai Kecamatan Pinggir Duri Riau, Pekanbaru. Khotbah dahsyat terbaru, tonton sampai habis ya. Jadi kita lanjutin saja ya. Ya, kita lanjutin ya. Kita lanjutin ya. Saya khotbah ya. Biar maksudnya benar ini tidak hoak, ada saya khotbah. Coba kita ulangi ke belakang apa yang saya bilang tadi ya, karena Saudara Bapak Ibu sekalian, kalau pertama memang gitu dia ya, biasanya tutup gitu. Coba ini bisa nggak rapi? bagi orang Batak ulu, bagi orang Karo, haleluya. Bagi orang apa sana dulu di Bengkayang Kalimantan, saya bilang ai. Ya, ai itu iya, amin. Ya, yes, dapat gitu. Bagi orang yang dulu di Malaysia pernah ketemu suku Iban, saya bilang au itu iya, amin, yes. Ya, jadi kalau Anda udah go internasional boleh yes, artinya amin itu sudah kita pegang, sudah dapat, sudah terima. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang kuasa dan luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, kita belajar resik dulu, oke? Siap? Amin. Baru 45%. Amin. 50, amin. 75, amin. 80, amin. 90, amin. Haleluya. Ya, saudara, kalau mau lihat, mau tonton khotbahnya itu judulnya tadi ya.